Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak dimanapun berada, kita teruskan kembali pelajaran ilmu tajwid buku hijau halaman ke-17. Kita akan membahas tentang hukum idgham. Apa itu idgham? Idgham yaitu bunyi nun mati atau tanwin dilebur dan dimasukkan ke dalam sesuatu huruf idgham yang 6. Apa itu huruf idgham yang 6? Ada ya, ada ro, ada mim, ada lam, ada waw dan nun. Huruf-huruf tersebut dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna. Ini untuk mudah menghafal ya. Jadi kalau pertanyaan, ada berapa huruf idgham? Ada 6. Apa? Yarmaluna. Idgham itu ada dua macam. Yang pertama ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ialah idgham yang memakai gunnah dengung ke hidung. Huruf idgham bi gunnah ini ada 4 buah atau 4 macam. 4 yaitu ya, nun, mim, waw. Dikumpulkan dalam kata yanmu. Ya, nun, mim, waw. Jadi idgham semuanya 6 terkumpul dalam yarmaluna. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Idgham dibagi 2. Ada idgham dengan dengung, idgham bi gunnah. Hurufnya 4 yanmu. Dan ada bila guna nanti hurufnya adalah lam dan ro. Lam dan ro dan yanmu dikumpulkan menjadi yarmaluna. Nah sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah. Contoh waman yabtaghi, tuh nun mati atau nun sukun ketemu ya. Hukumnya idgham bi gunnah. Ditulisnya waman yabtagi, itu ya. Ditulisnya waman dilatenkan ya, biar ngerti. Waman yabtagi itu, waman yab double b ya kalau waman yabtagi. Waman yabtagi atau waman yabtagi. Ditulisnya waman yabtagi karena n, karena nun ketemu y, karena nun mati ketemu ya, maka n-nya melebur berubah jadi y gitu loh. Ini. Jadi asalnya waman yabtagi dibacanya tuh jadi wamai yabtagi nih. Ya ini ditulisnya. Nah ya. Waman yabtagi ini dibacanya tuh. Tuh. Paham gak? N-nya jadi hilang. Melebur ke Y. Tuh. Wamai. Kenapa jadi ditahan? Karena ini ada idgham bi gunnahnya. Biasanya di Quran itu di sini ada tasdidnya. Tuh ada tanda gitu, gampang sih. Nanti kalaupun bari susah saya ngapalin idhar idgham, nanti ada tekniknya. Tanpa harus susah bisa juga ya. Tapi sebaiknya ini dikuasai karena kalau ibu dan bapak pengen jadi ustazah, pengen jadi ustad, harus dikuasai tentang ilmu tajwid ini ya. Waman yabtaghi, hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena nun mati bertemu dengan ya. Tulisannya seperti ini. Waman yabtaghi, dibacanya ini. Wamai, n-nya hilang. N-nya ditelan sama y. Wamai yabtaghi. N-nya kemana? Ya n-nya sudah melebur. Ibarat ini ada air putih ya. Di botol minuman ada air putih. Kemudian ada sirup yang warna merah. Dimasukkan air putihnya. Air putihnya kemana? Berubah. Jadi sirup yang warna merah atau warna hijau atau warna kuning ya. Gitu. Melebur masuk. Itu idgham bi gunnah. Kemudian lan nad'uwa. Ditulisnya. Tuh ini ya. Idgham itu harus agak hati-hati, kalau idhar kan tadi gampang. Karena tulisan dan bacaan sama. Nih. Lan. Tuh N.
lan nad nad. Kalau ain harus ada koma di atas. Lan nad uwa. Uwa. Wa-nya pendek. Kenapa nggak panjang? Karena nggak pasangan. Lan nad'uwa atau lan nad'u. Lan nad'uwa. Ditulisnya, dibacanya ini lan nad'uwa. Dibacanya gimana Pak Ari? Dibacanya gimana? Nih, ditulisnya begini, dibacanya gini. Tuh. Kok seperti tidak ada peleburan? Kok seperti tidak ada perubahan? Iya, karena nun matinya ketemu nun. Sama seperti ada air di botol ini, botol aqua nih, setengah, kemudian diisi lagi air putih lagi. Sepertinya tidak ada perubahan, padahal ada ya, karena warnanya sama, karena nun dengan nun sama gitu loh. Tapi yang jelas kentara bedanya, asalnya n-nya lan nad'uwa, n-nya menjadi 3 tuh. Jadi ada gunahnya. Lan nad'uwa, lan nad'uwa. Kalau pertanyaan, apa hukumnya? Idgham bigunah Pak Ari. Kenapa idgham bigunah? Karena nun sukun, karena nun mati ketemu nun. Tulisannya seperti ini, lan nad'uwa, lan nad'uwa. Dibacanya n ini ditahan. Kenapa? Karena sudah berubah posisi. Asalnya nona jadi nyonya, jadi belebur gitu ya. Lan nad'uwa. Ya, karena ada dengungnya, karena ada gunahnya tadi. Idgham bigunah, diidghamkan, dimasukkan disertai dengan gunah, dengung. Itu. Saya kadang-kadang kalau beranalogi ya, misal ini ada pensil, ada pulpen. Nih, pulpen. Pulpen ya. Nih. Ujung pena itu warnanya merah. Merah kan? Nih, merah. Merah ya. Kita masukin ke tutupnya. Ketutupnya warna tutupnya hitam. Iya. Ini tutup pena ya, tapi saya bukan ahli gambar ya, nggak bisa. Ini ibarat tutupnya nih. Tutupnya ya, ditutup hitam tuh. Kan ditutup tuh ya. Pena tuh tutup. Tuh ditutup. Ini katakanlah terpenuhi ya, semuanya warnanya hitam. Nah, sekarang saya tanya, ujung pena ini warnanya apa? Merah Pak Ari? Bukan. Sekarang hitam. Merahnya gimana? Sudah gak kelihatan karena ketutup-tutup tuh, ketutup-tutupnya. Itu idgham tuh kayak gitu. Gitu ya. Itu tadi. Nun matinya mana? Nun matinya hilang menjadi y gitu. Ya, yang ini. Ini cuman kalau yang kedua ini nun matinya mana? Karena nun matinya ketemu nun, sepertinya tidak ada perubahan. Sepertinya tidak ada perubahan padahal ada. Jadi ini adalah idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati ketemu nun, itu ya. Kemudian min maljain. Selalu pakai ditulisnya ya. Karena ini lain ini idgham ini agak berbeda ya. Yaitu idgham itu beda dengan yang lainnya. Jadi belajar idgham ini harus ditulis, kalau enggak ke otaknya susah. Susah masuknya. Tuh. Min mal jain, min mal jain, min mal jain. Kalau dibaca Quran jadi min mal jain. Apa hukumnya? Idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Nih. Karena nun mati karena n ketemu m tuh ya. Jadi sebetulnya hukum nun mati atau tanwin itu mencari huruf n loh. Percaya enggak? Nun mati bunyinya apa? Nun mati. Nun mati kan bunyinya n. Kemudian tanwin itu yang an, in,
tuh domatain. Patah tain an, kasrotain in, domatain ujungnya apa? Ujungnya n, iya kan? Ujung hurufnya itu adalah n, ini ujungnya nih, ujungnya n. Ya, ujungnya n. Ini ujungnya tuh n. Tuh, n kan? N. Dan jadi kita sedang membahas nun mati atau tanwin itu, membahas huruf n ini akan menjadi huruf apa apabila bertemu dengan huruf idgham gitu loh. Kalau tadi kan kalau idhar bunyi n-nya ketemu huruf idhar tetap n, tetap nun mati, tetap tanwin n. Sementara idgham itu huruf n-nya berubah, melebur tergantung di depannya huruf apa. Di depannya huruf apa? Ya huruf idgham itu kan misalkan nun mati ketemu mim, berarti n-nya jadi m. Nun mati ketemu ya, berarti nun mati n-nya ketemu jadi y. Nun mati ketemu lam, berarti n-nya berubah jadi l. Nun mati ketemu ro, berarti n-nya berubah menjadi r gitu ya. Itu sebetulnya permainan di kata-katanya di situ. Banyak orang yang nggak ngeh. Walaupun untuk membahas idgham itu nanti ada caranya ya. Karena nanti dalam Quran di sini ada tasdidnya tuh, ada gituannya, ada pendobel. Nanti gampang lagi. Jadi ibu dan bapak pusing Pak Ari, nanti cari aman aja. Pokoknya baca Qurannya bener. Oke, bisa nanti ya. Nah, min maljain hukumnya idgham bi gunnah. Kenapa? Karena nun mati tuh, nun mati ketemu mim. Huruf mim itu adalah salah satu bagian dari huruf idgham bi gunnah. Iyan mu kan, iyan mu. Iya nun mim waw, yan mu. Itu kan mim. Tuh. Ditulisnya min maljain. Dibacanya n ini ditelan sama m. Tuh. Dikatakan idgham itu tulisan dan bacaannya beda. Ditulis ada bunyi n-nya min maljain, dibacanya n-nya hilang, dimakan m, jadi dilebur masuk ke m. Mim maljain disertai dengan ditahan dan ada dengungnya. Karena ini memang idgham bi gunnah. Ada dengung ya. Mim maljain. Paham ya mudah-mudahan ya. Tapi sesulit apapun akan ada solusinya. Kalau ini pun belum masuk ke otak, nanti ada caranya lagi insyaallah ya. Itu adalah idgham bi gunnah. Namun dalam hidup itu tidak semuanya mulus, tidak semuanya A ya A, B ya B, ada pengecualiannya gitu ya. Seperti lampu merah itu kita harus berhenti, lampu hijau tidak boleh berhenti. Tapi ada pengecualiannya. Lampu merah harus berhenti, ternyata yang lewat pemadam kebakaran atau Pak Presiden atau mungkin juga ada apa gitu yang harus urgent yang seharusnya berjalan, jadi lampu merah tidak berlaku. Begitu pada lampu hijau harus jalan, orang mobilnya mogok gitu. Jadi maksud saya dalam hukum itu juga ada pengecualian. Nah, di dalam hukum idgham ini ada pengecualian. Bila nun mati bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, dalam satu kalimat, tidak jadi idgham, tetapi harus jadi idhar. Itu. Kalau tadi kan kalau idhar ketemu satu kata, satu kalimat atau enggak, tetap aja idhar. Untuk idgham ada pengecualian. Kalau idgham itu bertemunya satu kata, satu kalimat, spesial nun mati, ini ketemu waw dan ya. Itu dibacanya tidak melebur, tidak idgham, tapi harus idhar. Inilah nanti yang dikatakan dengan idhar mutlak. Ya. Idhar mutlak itu. Jadi secara teori nun mati ketemu kan idgham bi gunnah. Tapi karena bertemunya satu kata, satu kalimat, satu gabungan, maka tidak dibaca idgham, harus dibaca idhar. Mana kinwanun.
kinwanun. Selalu ya. Selalu kalau untuk idhar ini kita selalu harus nulis. Kinwanun, atau dihentikan kinwanun, ditulisnya kinwanun, dibacanya juga podo bae sama saja, kinwanun, enggak kiwanun. Ini kan idgham bigunah Pak Ari, betul? Idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Karena nun sukun tuh, karena nun mati bertemu dengan waw. Idgham bigunah secara teori betul. Tetapi karena bertemunya satu kata, satu kalimat, satu gabungan, maka tidak jadi idgham, tidak dibaca idgham, tapi tetap dibaca idhar. Berarti ini tulisan kinwanun dibacanya juga sama. Kinwanun, ini tulisannya kinwanun, dibacanya juga tetap kinwanun. Tanpa dengung, tanpa ditahan. Berarti sama dengan idhar. Memang idhar ini disebut idhar mutlak. Begitupun sinwanun. Sinwanun tulisannya sinwanun, dibacanya juga sinwanun. Bukankah idgham bigunah? Betul. Secara teori ini nun mati ketemu waw idgham bigunah. Karena waw itu termasuk huruf yanmu, ya nun mim waw. Waw itu. Karena ketemunya satu gabungan, satu kalimat, satu rangkaian, maka tidak dibaca idgham bigunah, tetapi harus dibaca idhar. Inilah yang dikatakan idhar mutlak. Secara teori itu idgham, secara bacaan, secara prakteknya itu tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah idhar mutlak. Begitupun dunya. Dunya ditulisnya dunya, tulisannya dibacanya juga sama. Ini idhar mutlak. Karena nun mati ketemu ya satu kata, satu gabungan, satu kalimat, satu rangkaian. Tidak dibaca idgham, tetapi harus dibaca idhar. Dunya. Begitupun bunyanun. Ini contohnya hanya beberapa huruf ini ya. Mungkin nanti di Quran ada contoh yang lainnya. Intinya setiap nun mati ketemu waw atau nun mati ketemu ya satu kalimat, satu gabungan, maka tidak dibaca idgham, tapi harus dibaca idhar. Itulah yang dikatakan idhar mutlak. Nah ini biasanya saya kalau dalam buku dilingkari gitu ya. Yang idhar mutlak itu saya tulis idhar mutlak. Idgham yang menjadi idhar, idgham yang harus dibaca jelas jadi idhar mutlak. Kemudian kita teruskan kembali pada bagian kedua, tanwin. Kalau tadi nun mati, ini tanwin. Tanwin itu apa Pak? Itu tadi loh. Tanwin itu patah dua, kasroh dua, domah dua. Ini tanwin ya. Patah tain, patah dua, kasroh tain, domah tain. Tain ya. Fathah tain, dua patah. Kasroh tain, kasrohnya dua. Domah tain. Fathah tain, kasroh tain, domah tain, itu disebut tanwin. Tapi ini tidak akan terjadi semuanya, salah satu dari tiga ini. Nah, apabila tanwin salah satu dari tiga ini bertemu dengan huruf idgham, nah itu ya idgham bigunah, yang idgham bigunah. Salah satu huruf idgham yang empat, yanmu ya, ya, nun, mim, susah nulisnya ya pakai mos. Apabila tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat ini dari yanmu ini, ya nun mim waw, maka dia hukumnya adalah idgham bi gunnah. Contoh, liqaumin, tuh min, liqaumin yu'minun. Nah selalu kalau ini harus selalu dengan tulisan ya. Liqaumin hamzah di atas yu'minun, liqaumin
liqaumin yu'minun. Tuh ya. Liqaumin yu'minun. Ditulisnya liqaumin yu'minun. Ditulisnya liqaumin. N ketemu Y. Nun mati ketemu Y. Nun bunyi N-nya ini diwakili bukan nun mati, ternyata ini tanwin ini ya. Kasroh tain liqaumin. Karena bunyi tanwin itu jadi N. Liqaumin tuh, liqaumin N-nya ini karena ujungnya tanwin itu N kan, an in un ujungnya N, bunyi N-nya akan berubah menjadi Y karena kasrotain ketemu ya. Ini idgham bigunnah. Ditulisnya liqaumin yu'minun, dibacanya tuh berubah, N-nya hilang ditelan Y, liqaumi yu'minun kalau dihentikan. Tapi kalau nggak dihentikan liqaumi yu'minuna, berarti mau diwasol, mau digabung dengan kalimat berikutnya, dengan kata berikutnya ya. Itu. Katakan idgham bahwa tulisan dan bacaannya berbeda. Ditulisnya ada bunyi N-nya. Ini N ini mewakili tanwin an in un tadi. An tuh ujungnya kan an in un. An in un mewakili an in un itu ya, an in un gitu, an in un tuh, an in un itu ujungnya N. N-nya kan jadi apa? Tergantung setelah N-nya, setelah tanwin atau nun matinya ketemu huruf apa. Kebetulan ini setelah N-nya ketemu Y, jadi bunyi N-nya hilang masuk ke Y. Liqaumi yu'minun. Sebetulnya ada rumus gampang ya. Cuman kalau dikasih tahu sekarang ibu dan bapak nanti menyerah begitu saja. Gampang. Karena di sini nanti ada tanwin, ada tasdid, ada gitu tuh. Ada rumus nanti. Setiap kasroh tain, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid, tanwin ini baca satu. Liqaumi masukin ke sini. Liqaumi yu'minun, gampang ya gitu. Begitupun setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Gampang, ada caranya nanti. Atau nanti kalau di Quran warna itu nanti itu satu oranye satu hitam. Yang warna oranye itu nggak dibaca. Gampang ya. Jadi jangan nyerah dulu. Banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju pinternya tajwid. Pak Haris saya mah bisanya ini, enggak apa-apa, yang penting bisa aja. Bisa baca Quran dan benar. Tekniknya seperti apa? Ya tiap orang kan beda-beda kemampuan. Setiap orang berbeda latar belakang. Tidak bisa kita samakan ya. Kemudian hitotun nafir. Ini hitotun ditulisnya ada N-nya. Kenapa jadi nggak kelihatan? Karena N ketemu N. Ini kan hitotun kan ujungnya N. Ya, ketemu N. Air putih ditambah air putih. Melebur. Cuman nggak kelihatan, nyampur gitu loh. Ini kan ada air aqua nih saya. Ada yang setengah. Nah saya ngambil lagi. Saya isiin lagi. Nyampur itu kan idgham kan melebur. Jadi nggak kelihatan. Karena nun matinya ketemu nun. Atau tanwin itu kan ujungnya N, ketemu N. Hitotun nagfir itu. Emang ditulisnya kan hitotun nagfir gitu. Dibacanya N-nya jadi nambah. Jadi gunnah, N-nya jadi 3. Hitotun nagfir. Nggak usah ditulis ya. Gitu. Karena N ketemu N. Kemudian hudan. Ini hudan min rabbihim, ini hukumnya apa? Hukumnya idgham pari. Kenapa? Karena tanwin ketemu iya. Bener ya, ketemu iya idgham bigunnah ya. Tapi bukan, karena ini tidak punya tanda, ini nggak dianggap. Jadi tanwin ketemu mim gitu. Nah kita tulis nih kalau yang ini ya. Kalau hitotun tadi nggak usah ditulis ya. Yaitu karena N ketemu N. Gitu, tanwin itu kan ujungnya N. Tuh ya. Nih H gede, hu. Hudan, hudan. Kenapa hudan? Kan N, hudan. Tanwinnya bunyinya N. Hudan, ya-nya nggak dianggap. Min
Ini ada dua ternyata di sini ya. Min rabbihim. Min rabbihim. Tuh. Hudan min rabbihim. Pak Hari nggak ngerti, sabar aja, tenang aja ya. Banyak yang sama saya. Ibu dan bapak sudah saya kirim loh lewat WA itu pelajarannya. Terima kasih, tapi saya nggak nyambung, nggak ngerti. Saya berpikir sesusah sesulit itukah tajwid ini? Makanya saya selalu bilang tajwid praktis, tajwid mudah. Tetap aja nggak bisa. Gimana tuh ya? Biar ibu dan bapak ini paham. Itu saya lagi berpikir bagaimana caranya. Ada sih caranya, cara mudah, bener, nggak pinter, tapi bener. Nah, nanti adalah ya. Kalau memang ibu dan bapak tak bisa juga ya, ya gimana juga lah gitu. Ya, hudan min rabbihim. Apa hukumnya? Idgham biguna. Kenapa? Karena nun mati ini tanwin ketemu mim tuh, hudan. Ya, tulisannya hudan, ada n-nya. Hudan tuh, nih dibacanya ke sini, n-nya melebur masuk ke m. Hudam tuh, ya bunyi n-nya berubah jadi m, melebur masuk. Karena tanwin itu kan ujungnya n, patah tain, patah dua ini patahnya yang dua ini ketemu mim. Hudam min juga idgham juga. Cuman ini idghamnya idgham bila guna. Belum ya, nanti setelah ini, tapi nggak apa-apa lah ya. Min tuh, min n-nya berubah menjadi r, n-nya berubah menjadi r. Hudam mir rabbihim. Cuman kalau mir idghamnya nggak ditahan ya, karena idgham bila guna tanpa dengung. Mir, nah ini r-nya jadi 3 tuh. Katakan idgham itu tulisan dan bacaannya beda. Ditulisnya ada bunyi n-nya, dibacanya tidak ada n-nya. N yang mana Pak? Ini loh, nih n nih. Nih n-nya kan ada n-nya tuh. Karena tanwin itu jadi n. Bunyi nun mati juga jadi n. N akan menjadi apa? Tergantung ketemu apa. Ternyata n-nya ketemu m, berarti n-nya berubah jadi m. Yang ini n-nya ketemu r, berarti n-nya berubah r. Belum paham juga, mudah-mudahan paham ya. Mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham nggak apa-apa juga lah ya. Tenang aja, masih ada banyak jalan untuk pinter. Tuh, n-nya jadi m. Hudam min, n-nya berubah jadi r. Karena ini idgham bila gunah, nun mati ketemu ro. Itu ya. Ada rumusnya, setiap tanwin ketemu huruf bertasdid. Ini ada tasdidnya nanti di Quran nih. Tanwinnya baca satu jadi hudam. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Jadi dari sini mir, hudam mir rabbihim. Ngerti Pak Hari? Nggak apa-apa. Yang penting mah belajar, yang penting mah ngulang, ngikutin aja. Ngerti nggak ngerti bodoh teuing, bodoh amat gitu ya. Yang penting mah belajar. Dapat belajar aja sudah dapat kunci ke surga. Apakah kita dulu belajar? Sekelas saya masih ingat di SD, di SMP itu satu kelas tuh waktu saya mah satu kelas itu 40 orang ya dulu mah. Beda dengan SD, SMP sekarang 20 apa 30 apa berapa. Kita mah dulu 40, 42 ya. Apakah dari murid yang 40 itu semua jadi ranking? Ya enggak juga. Ranking 1, ranking kedua, ranking ketiga. Enggak semuanya jadi ranking. Kadang-kadang ada ranking terakhir. Tapi ternyata juga enggak jadi jaminan yang ranking 1 harus sukses, enggak juga. Dulu banyak teman saya yang ranking pertama, malah nasibnya enggak lebih baik daripada saya. Ya maksudnya ada juga yang ranking tetap pinter, tetap sukses ada. Tapi enggak jadi jaminan ranking itu ya. Yang penting ilmunya ada dan berkah dimanfaatkan gitu ya. Kemudian hudan warohmah, hudan kan gitu hudan. Ditulisnya ini ya. Saya tulis lagi, mudah-mudahan terbuka mulai ya kalau ditulis begini. Kenapa tadi idhar nggak ditulis? Idhar mah kan tulisan dan bacanya sama. Idgham kan beda nih. Hudan tuh ada n-nya. Hudan y-nya karena nggak ada tanda nggak dianggap. Bukan tanwin ketemu ya, ya-nya nggak dianggap karena ya nggak ada tanda.
Tapi itu namanya ya maksurah, walaupun ya tidak dianggap tapi ada fungsinya. Ya itu pengganti alif ya, huda, ya maksurah ya pengganti alif. Hudan warohmah. Tuh ya. Kalau Latin warahmah. Kalau saya mah pakai o aja. Warohmah. Hudan warohmah. Tulisannya hudan, bacanya ini hilang jadi hudau. Kok begitu? Kok bisa Pak Ari? Bisa lah, apapun bisa. Kok bisa? Bisa karena n ini, tanwin ini kan jadi tanwin ini jadi n, ujungnya hudan tuh. Hudan, hudan. N ini tanwin atau nun mati kan bunyinya n. N ini menjadi w, menjadi waw, karena itu hukum idgham bigunnah. Setiap nun mati atau tanwin ketemu salah satu dari huruf yang 4, yanmu, ya, nun, mim, waw, maka harus dibaca idgham bigunnah. Dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Ditulisnya hudan, dibacanya tuh ya. Aduh, saya sih berharap ibu dan bapak bukan hanya pintar untuk sendiri. Ditulis kembali, difotokopi kembali buku hijaunya, dibagikan, diajarkan kepada mereka. Mudah-mudahan menjadi ladang amal untuk saya dan untuk ibu dan bapak juga. Karena mandala ala khairin, siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka pahalanya sama persis seperti apa yang dilakukannya. Itu Rasulullah mengingatkan, balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun bisanya 1 ayat. Umur boleh berakhir, tapi ilmu yang dimanfaatkan terus ngalir pahalanya. Tolong ya ibu dan bapak, saya akan bangga dan bahagia manakala ibu dan bapak mengerti tajwid kemudian diajarkan kepada yang lain. Karena nyatanya banyak orang yang ngerti baca Quran, bisa baca Quran, tapi tidak ngerti tajwidnya. Banyak ya. Pak ini apa? Ini hukumnya apa? Shh, jangan banyak tanya. Itu dari sononya. Kalau banyak tanya kamu dosa. Padahal dia nggak bisa, nggak ngerti. Nah sekarang kita nggak boleh begitu, harus tahu apapun yang kita baca, tahu hukumnya. Sama seperti dalam ibadah, apapun yang kita lakukan ada dalilnya, bukan katanya, bukan kata orang tua. Kata orang tua boleh jadi, boleh juga, tapi kita cek dalilnya mana. Yang harus ya, yang apa yang kita amalkan adalah berdasarkan dalil. Karena apapun ibadah yang kita kerjakan harus ada tuntunannya. Ya. Hudan warohmah, dibacanya jadi hudau warohmah. Tapi jangan kaget tuh kalau Latin warahmah ini dibaca a, padahal ini jadi o, warohmah. Nanti kapan-kapan kita belajar Quran untuk Latin ya, untuk pemula atau mu'alaf. Insya Allah doakan biar panjang umur saya bisa membuat pelajaran demi pelajaran. Hudau warohmah, hukumnya idgham bigunnah. Kenapa? Karena patah tain bertemu dengan waw itu. Ditandai nanti di Quran itu di sininya ada tasdid, ada mahkota. Kalau ada mahkota ada rumus lagi. Setiap tanwin bertemu dengan huruf tasdid, tanwinnya baca 1. Hudau warohmah, gampang ternyata. Itu ya. Atau miliki Quran warna, nanti kita belajar trik Quran warna yang lebih mudah ya. Ibu dan bapak bisa paham. Contoh yang lainnya ini adalah man ya'mal, man tuh, man. Ditulisnya man, dibacanya mai. Nun mati ketemu ya. Di sini ada tasdidnya gitu ya. Di atas huruf ya ada tasdid gitu. May ya'mal yauma idin din. Di sini ada tasdidnya. Tuh, ini tanwin ketemu ya, idgham bigunnah. Kalau tadi ini nun mati, nun sukun ketemu ya. Syarron yaroh, ini tanwin. Syarron masuk y, n-nya masuk ke y, jadi syarroy yaroh. Jangan saron yaroh ya, syarroy yaroh. Yauman nakhiroh, ini tanwin ketemu nun. Tanwin itu kan bunyinya n, jadi nggak kelihatan ya. Cuma kelihatannya jadi n-nya jadi 3. Yauman nakhiroh itu jadi ditahan, jadi ada idgham bigunnah. Diidghamkan, didengungkan, disertai dengan dengung. Ada madnya, ada panjangnya. Yauman nakhirah suhufan fan mutahharah.
Suhufan n-nya jadi m. Suhufam mutahharah. Itulah idgham bi gunnah. Diidghamkan disertai dengan dengung. Hurufnya ada 4. Yan, mu, ya, nun, mim, waw. Berikutnya adalah idgham bila gunnah. Kalau bi gunnah, bi dengan guna dengung, bi dengan la tidak. Gitu ya. Bi sama dengan gunnah, sama dengan dengung. Jadi idgham bi gunnah dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung. Tapi kalau bila bi dengan la tidak, la tidak, la sama dengan tidak gitu. Jadi kalau bila gunnah bi dengan la tidak, ini kan gitu ya. Nih, bi dengan la-nya tidak, gunnah dengung, berarti bila gunnah tidak dengan dengung. Kalau bi gunnah dengan dengung ya, paham ya mudah-mudahan ya. Itu permainan kata-katanya. Bi gunnah, bi dengan gunnah dengung. Jadi dimasukkan, dileburkan, disertai dengan dengung, ditahan dan ada madnya. Bila gunnah bi dengan la tidak, gunnah dengung, tidak disertai dengung dan tidak ditahan, hanya sekedar melebur saja. Beda dengan bi gunnah ya kalau bila gunnah ini. Nah, idgham bila gunnah ialah idgham yang tidak memakai dengung ke hidung. Huruf idgham bila gunnah ini ada 2, yaitu lam dan ro. Ro la atau ralo, banyak. Ro lam ro ya. Contoh dari idgham bila gunnah ini, pertama contoh tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Tanwin itu kan tadi ya, tanwin itu kalau dilatenkan bunyinya n, an, in, un. Tanwin ketemu huruf idgham bila gunnah ketemu lam, ini lam ya, tuh ketemu lam. Hudan jadi hudal. Oh, ditulis lagi ya. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Tuh, hudan ya. Ditulisnya hudan. Karena bukan nun mati ini ya. Karena n-nya, karena tanwinnya kan jadi n ujungnya. Tanwin ini jadi n tuh. Karena n-nya ketemu l, ya-nya nggak dianggap, ini nggak dianggap, ya. Kok nggak dianggap ada? Itu ceritanya panjang ya, nanti aja. Pokoknya mah ya-nya nggak dianggap karena tidak ada tanda baca, karena dia tidak ada tanda apa-apa. Jadi segi hukum tajwid nggak dianggap, gitu. N-nya tanwinnya ketemu l tuh. Karena n-nya ketemu l, karena tanwinnya ketemu lam, maka bunyi n-nya, bunyi tanwinnya hilang. Hudal tuh. Itulah idgham karena ketemu lam. Idghamnya tidak disertai dengung. Beda dengan tadi kan, kalau idgham digunakan ada dengungnya, ini hudal tuh. Gak hudal, gak ada dengungnya dan gak ditahan, sekedar lewat aja. Hudal lil muttaqin. Tapi tetap ditulisnya ini, dibacanya ini tuh. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya hilang. Makanya idgham bila gunnah pun sama seperti idgham bi gunnah. Tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada n-nya, dibacanya n-nya hilang. Hudal lil muttaqin. Kemudian Ghafurun Rahim. Kita tulis lagi ya. Mudah-mudahan ada gimana gitu ya, nambah pemahaman. Tuh. Ghafurun. Tuh ternyata tanwin juga bunyinya n. Sama seperti n nun mati. N gak ada bedanya. Cuman beda tandanya aja. Dari lambang bunyi sama aja dilatenkan mah. Tuh n juga kan. Nanti min robim n juga ujungnya. Gitu ya. Walaupun tandanya beda. Ghafurun Rahim. Tulisannya Rahim ya. Kalau saya gak suka pakai A.
Karena ini rohim tuh. Rohim. Gopu, kenapa i-nya banyak itu nanti ceritanya itu madari disukun. Udah di pelajaran mad ya, di buku hijau ini udah dibahas. Di pelajaran mad, di YouTube-nya sudah ada juga. Ghafurun Rahim, ditulisnya apa Pak Ari? Ditulisnya ada bunyi N-nya. Tanwin ini ternyata domatain pun tetap aja kayak bunyinya nun mati, sama kayak ini. Itu bunyinya. Ya, bentuknya makan bisa tanwin, domatain, patah tain, atau di bawah kasrotain atau nun mati. Tetap aja ternyata kalau dilatenkan bunyinya N, Tuh. Nah, bunyi N ini akan dijadikan apa? Tergantung setelah N, setelah nun mati atau tanwin ini ketemu huruf apa. Ternyata ini setelah domatan ketemu ro. Ro ini adalah bagian dari hukum idgham bila gunnah. Ditulisnya Ghafurun Rahim, dibacanya tuh Ghafurun Rahim. Ini salah ya, ini harusnya O. Tapi memang laten begitu, Quran laten pasti begitu. Jadi kalau beli Quran laten, kalau mau bener A-nya tuh ganti O semua ya, yang ro-nya tapi A yang ada tetap ada, A tetap ada ya. Kayak ini kan tetap A. Ini O juga nih, go. Tuh, ada nanti yang tetap A. Bukan gapurun, go. Ghafurur Rahim. Tuh bunyi N-nya hilang berubah menjadi N, menjadi R. Inilah yang dikatakan idgham bila gunnah. Diidghamkan idgham bi dengan la tidak gunnah dengung, tidak pakai dengung. Jadi cuma melebur doang. Hudal lil muttaqin, Ghafurur Rahim. Kemudian contoh nun mati bertemu dengan huruf idgham bila gunnah. Mana? Min rabbihim yubayyin lana, nih nun mati itu. Nun mati, nun sukun bertemu dengan huruf-huruf idgham bila gunnah. Kita tulis lagi ya dengan latennya ya, biar lebih jelas. Min rabbihim, ha gede him. Min rabbihim, kok Pak Hari itu mah tulisannya min rabb, itu kan mengikuti EED, ejaan yang disempurnakan ya. Memang begitu tulisan laten itu. Makanya orang yang pakai laten itu nggak akan benar bacanya. Min rabbihim, min rabbihim. Tuh ya. Min rabbihim, ini nun mati. Tuh nun mati ini diwakili jadi N. Sama kan saya bilang, ini tanwin patah tain, domah tain juga tetap jadi N ya. Jadi N diwakili dengan lambang bunyi N. Min rabbihim, bunyi N-nya berubah jadi R. Kenapa? Karena hukum nun mati ketemu ro idgham bila gunnah. Biasanya di Quran di sini ada tasdidnya. Itu ya, ada kayak gitu tuh. Itu. Min rabbihim dibacanya jadi mir rabbihim. N-nya hilang. Tuh, tulisannya ini. Bacaannya ini. Tuh beda tuh. Ini kalau laten pakai O tuh. Min jadi mir, N-nya hilang tuh, N-nya ditelan hilang. Mir rabbihim, tulisan dan bacaan beda. Begitupun yubayyin lana. Tuh yubayyin lana. Yubayyin lana. Tuh, yubayyin lana ya. Ditulisnya. Nah, dibacanya N-nya hilang. N-nya tuh ini ditulisnya. Ini dibacanya. Tuh. N-nya kan nggak ada lagi. Tuh ini ada N-nya. N ini kan nggak tuh. N ini di sini nggak ada. Di sini nggak ada tuh. Yubayyin lana. Hukumnya idgham bila gunnah. Kenapa? Karena nun mati, nun sukun bertemu dengan lam. Di mana lam dan ro ini termasuk bagian dari idgham bila gunnah. Cukup jelas ya? Mudah-mudahan. Itu. Kita lihat contoh yang lain. Nih contoh yang lain ya. An, tuh an, N-nya masuk ke R. Biasanya di ro ini ada tasdid ya, ada tasdidnya.
Berlaku rumus setiap huruf mati bertemu huruf bertasdid, huruf matinya jangan dibaca. Kalau lupa juga. Untuk idgham semua begitu ya. Nanti kita bahas cara mudah, tidak pintar tapi bisa tajwid. Nah, bisa tenang aja. Kalau memang ibu dan bapak ini nyerah gitu ya. Tapi mudah-mudahan saya tidak berharap nyerah ya Pak. Insya Allah bisa dengan apa yang saya jelaskan ini. An jadi ar-ra'ahu istaghna. Kenapa? Karena nun mati ketemu ro. Hukumnya apa? Idgham bila gunnah. Diidghamkan tidak disertai dengan dengung. Bi dengan la tidak. Gunnah dengung. Tidak ada dengungnya. An jadi ar-ra'ahu istaghna. Begitupun ini. Isyatan. Bukan, ini salah. Salah ketik. Isyatin ya. Bukan isyatan. Salah cetak nih. Salah cetak. Nanti dirubah ya ibu dan bapak. Isyatin. Tin. Bunyinya kan N tuh. Ujungnya N. Ketemu R. Tin jadi R. Isyatir. Rodiyah. Tuh bunyi N-nya hilang. Ke R. Dimakan. Melebur. Ditelan ro. Isyatir radiyah. Khairun. N-nya itu ada khairun. Ketemu L di atas L ini biasanya ada tasdidnya. Khairul laka. Khairun. Tulisan dan bacaan beda. Ditulisnya ada N-nya, dibacanya N-nya hilang. Khairul laka. Yauma idin ada N-nya tuh. Karena ketemu L ini lam ya. Ini lam. Karena ketemu lam bunyi N-nya hilang. Yauma idil la khabir. Itulah idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Insya Allah nanti apabila tidak paham saya juga nanti akan mencoba menjelaskan teori nun mati atau tanwin ini pakai tajwid praktis, pakai ringkasan, atau mungkin juga pakai buku hijau, pakai buku merah. Banyak referensi sebetulnya ya. Ada tajwid positif, banyak lah. Tapi mungkin tidak semuanya saya bahas. Ada juga tajwid Ismail Tekan, banyak sekali. Tapi tidak semuanya saya berikan. Itu ya, mudah-mudahan bisa jadi paham. Enggak paham juga nanti kita cari solusi yang lainnya lah. Itu dulu ya pelajaran tentang idgham bi gunnah dan bila gunnah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.